to the Veg Channel. Welcome to the Veg Channel. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsana Diva Kirani, kelas 11 MPLB 3, nomor absen 21. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar saya semangat mengerjakan proyek-proyek selanjutnya. Tujuan saya membuat video ini yaitu melaksanakan proyek PJBL 1 SMK Negeri 9 Semarang kelas 11 tahun ajaran 2023-2024 dengan tema analisis data. Nah teman-teman, di video ini saya memilih makanan khas daerah saya yaitu lumpia. Kebetulan lumpia juga salah satu makanan favorit saya loh teman-teman, karena lumpia itu memiliki rasa yang crispy di luar dan isinya itu memiliki ciri khas tersendiri. Jadi kalian semua kalau datang ke Semarang wajib tuh nyobain lumpia. Nanti saya kasih tahu ya beberapa toko lumpia di Semarang. Jadi kalian kalau datang ke Semarang bisa tuh membeli dan mencicipi bagaimana rasanya lumpia. Pasti kalian ketagihan. Nah, jika membahas tentang lumpia atau makanan khas tradisional gitu kan pasti ada sejarah yang disimpan sejak dulu. Maka dari itu nggak usah lama-lama nih teman-teman, langsung aja kita simak sejarah dari lumpia Semarang. Asal-usul lumpia. Lumpia merupakan makanan khas dari kota Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat sering mengejanya dengan lumpia. Berasal dari dialek Hokian, yaitu lun atau lum yang berarti lunak dan pia yang berarti kue. Jajanan yang digemari banyak orang ini ternyata merupakan hasil perpaduan Tionghoa dan Jawa. Selain rasanya yang enak, lumpia ini mempunyai sejarah yang panjang hingga dikenal oleh masyarakat luas. Pada abad ke-19, Zhou Taijiu dari Fujian berpindah ke Indonesia, tepatnya di kota Semarang. Ia membuka bisnis makanan berupa daging babi dan rebung. Kemudian, ia bertemu dengan Wasih, seorang warga asli Jawa yang menjual jenis makanan yang hampir sama. Hanya saja rasanya lebih manis dan isinya kentang dan udang. Seiring berjalannya waktu, Zhou Taijiu dan Wasih saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Usaha makanan milik Zhou Taijiu, rasa lumpianya lebih asin dan gurih. Sedangkan milik Wasih, rasanya cenderung manis. Kedua bisnis yang mereka jalankan pun akhirnya dijadikan menjadi satu. Dan terciptalah makanan yang berisi ayam atau udang, lalu dibungkus dengan kulit lumpia khas Tionghoa. Bagaimana jika kita satukan saja resepnya? Ide bagus suamiku, itu akan membuat masyarakat Jawa senang, karena bisa menikmati makanan Tionghoa seperti yang kau buat. Tidak disangka, makanan yang mereka produksi itu disukai oleh banyak orang. Usahanya pun semakin besar hingga diwariskan ke anak-anak mereka. Nah, teman-teman sudah paham kan gimana sejarahnya lumpia? Nggak usah lama-lama, selanjutnya kita akan menganalisis data di Google tentang lumpia. Let's go! Nah, teman-teman, setelah kita melihat sejarah tentang lumpia, kita akan melanjutkan tentang menganalisis data tentang lumpia di internet. Kita cari dulu tentang lumpia Semarang. Kita ubah dulu. Nah, ini bisa dilihat jika dalam 0,32 detik ada sekitar 2.890.000 orang yang mencari tentang lumpia. Nah, ini selanjutnya adalah beberapa toko lumpia di Semarang, yaitu ada Lumpia Mini di Jalan Kanal Sari Timur 3 nomor 13, ada Lumpia Cik Meme di Jalan Gajah Mada nomor 107, dan ada Lumpia Semarang Pak Slamet di Jalan Kalicari Tengah. Ini beberapa contoh toko
lumpia di Semarang ya teman-teman. Kalian juga bisa mengunjungi salah satu toko lumpia ini yang saya sebutkan. Nah teman-teman, di sini saya akan menganalisis salah satu toko lumpia di Semarang, yaitu saya memilih lumpia Cik Meme. Nah ini teman-teman bisa dilihat jika lumpia Cik Meme itu memiliki rating 4,8, membuktikan jika lumpia Cik Meme ini memiliki kualitas yang terjaga ya teman, kualitas yang premium. Ini adalah opsi layanan dari lumpia Cik Meme itu bisa makan di tempat, bisa bawa pulang, dan bisa antar tanpa bertemu. Ini ringkasan, bisa dilihat ini cukup positif. Dan ini adalah alamat lengkap tentang lumpia Cik Meme. Itu di Jalan Gajah Mada nomor 107 Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita akan melihat jam buka dan tutup di lumpia Cik Meme. Ini dilihat dari hari Senin sampai Minggu itu sama ya teman-teman, bukanya jam 5 dan tutupnya jam 22 atau 10 malam. Kita bisa reservasi melalui WA. Dan di sini ada teleponnya. Kita bisa pesan lumpia ini melalui WA, bisa online, bisa melewati Grab atau Gojek. Selanjutnya ini adalah grafik keadaan restoran di lumpia Cik Meme. Bisa dilihat pada saat ini keadaan di sana sedikit sibuk atau ramai. Dan kita akan melihat pada hari Senin. Biasanya tidak terlalu sibuk ya teman-teman, karena banyak orang yang bekerja di hari Senin. Kita akan melihat pada hari Minggu. Wah, ini grafiknya tinggi-tinggi ya teman-teman, membuktikan bahwa banyak orang yang membeli. Ini tulisannya sibuk seperti biasanya atau mengantre hingga 15 menit. Ini alasan ramainya itu mungkin banyak orang yang datang ke Semarang atau orang yang dari luar kota datang ke Semarang, lalu dia ingin kembali ke daerah asalnya. Sebelum mereka pulang, mereka akan membeli oleh-oleh lumpia di lumpia Cik Meme sebagai buah tangannya. Ini ya teman-teman, bisa dilihat grafiknya tinggi-tinggi pada hari Minggu. Biasanya orang-orang menghabiskan waktu 25 menit di sini. Nah, teman-teman, bisa dilihat jika ada banyak toko lumpia di Semarang, khususnya di tengah kota. Hal itu membuat banyaknya pesaing jika kita ingin membuka lapangan pekerjaan. Tetapi kita tidak boleh kehilangan ide untuk melakukan bisnis ya. Kita tetap bisa membuat peluang usaha lumpia dengan ukuran yang lebih kecil dari biasanya. Biasanya kan lumpia ukurannya segini ya teman-teman, besar-besar. Nah, kita bisa menjual dengan ukurannya lebih kecil, yang pastinya dengan harga yang lebih terjangkau ya teman-teman. Hal itu membuat konsumen tertarik, dan yang pastinya jika kita menjual dengan harga yang terjangkau, konsumen akan membeli dengan jumlah yang banyak agar bisa dibagikan lebih banyak oleh saudara atau tetangganya. Hal itu bisa membuat lumpia semakin dikenal oleh orang banyak, teman-teman. Ini adalah beberapa contoh lumpia. Ini dalamnya sangat menggiurkan ya, teman-teman. Ini rebung dalamnya, teman-teman. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa lumpia menjadi salah satu warisan budaya yang sangat berharga hingga menjadi makanan khas di Semarang. Kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Kita bangga dengan cara mencintai dan memperkenalkan ke semua orang tentang makanan khas Indonesia. Dari apa yang saya sampaikan tadi, bisa membuat para generasi muda seperti saya mengenal kebudayaan Indonesia secara mendalam dan menimbulkan rasa cinta akan kebudayaan yang harus dijaga.
Mengingat lumpia menjadi salah satu makanan tradisional warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Sekian penjelasan tentang lumpia khas Semarang ini. Mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Marsani Divakirani, sampai jumpa di video makanan khas lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.